polisi menemukan tubuh Brian yang setengah telanjang. Di tubuh Brian juga terdapat luka-luka tusukan yang sepertinya ditusuk dengan menggunakan gunting. Sadisnya lagi, alat kelamin dari Brian ini pun dipotong dan ada ukiran huruf M yang dibuat di atas perut Brian. Hai guys, aku Olivia dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Beberapa minggu yang lalu ada yang meminta aku untuk membahas kasus mengenai Mary Bell. Dan ya, di video kali ini aku akan mencoba untuk membahas mengenai kasus tersebut, di mana Mary Bell ini sudah melakukan pembunuhan sadis terhadap dua orang anak laki-laki yang masih kecil. Mirisnya lagi, saat melakukan pembunuhan itu usia Mary baru menginjak 10 tahun. Yang gak habis pikirnya lagi nih, bagaimana mungkin anak umur 10 tahun bisa melakukan pembunuhan yang sangat sadis tanpa ada rasa takut. Di video kali ini aku akan mencoba untuk membahas biografi dan apa sebenarnya yang terjadi kepada Mary Bell sehingga ia mampu untuk membunuh seseorang. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke ceritanya nih, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen sebagai bentuk dukungan kalian terhadap YouTube channel aku. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Mary Bell atau Mary Flora Bell lahir pada tanggal 26 Mei 1957 di Inggris. Ibu Mary bernama Elizabeth Betty Bell yang merupakan seorang PSK dan dominatrix. Nah, Betty ini bekerja setiap hari tanpa ada hari libur dan sering bekerja jauh dari rumah, bahkan pernah sampai berminggu-minggu. Mary terlahir tanpa seorang ayah atau anak hasil hubungan di luar nikah. Meskipun pada akhirnya ketika Mary ini sudah lahir, Betty menikahi ayah Mary yang bernama William Billy Bell. Tapi ternyata saat itu ekonomi mereka ini tidak berjalan baik. Billy sering kehilangan pekerjaannya dan ia juga merupakan seorang pecandu alkohol. Billy juga cukup terkenal di kalangan kepolisian karena sering terjerat kasus kriminal seperti perkelahian atau pencurian. Nah, karena Betty dan juga Billy yang selalu sibuk dengan urusannya masing-masing, jadi Mary benar-benar tidak pernah mendapatkan kasih sayang ataupun perhatian dari kedua orang tuanya. Sedihnya lagi nih, Mary merupakan anak yang tidak diinginkan oleh ibunya. Bahkan saking tidak diinginkannya, ketika Mary ini baru saja lahir dan ketika perawat ingin memberikan bayi itu kepada Betty, Betty malah mengatakan, "Jauhkan bayi itu dariku, aku tidak menginginkannya." Mary merupakan anak pertama Betty. Ia melahirkan Mary pada saat umurnya masih menginjak 17 tahun. Sehingga Betty ini belum siap secara mental untuk memiliki seorang anak. Ditambah lagi Betty ini memiliki bipolar. Dari bayinya, Mary ini sudah sering mendapatkan kekerasan verbal dari ibunya. Beberapa kali Betty sempat ingin membunuh Mary, dimana ketika Mary ini baru saja berusia beberapa bulan, Betty dengan sengaja melempar Mary dari jendela lantai 1. Sehingga saat itu Mary mengalami cedera otak, tapi untungnya saat itu ia berhasil selamat dan juga sembuh. Betty juga pernah memberikan obat tidur dalam jumlah banyak kepada Mary dengan dalih bahwa obat itu adalah permen. Tapi lagi-lagi Mary ini selamat dari overdosis. Mary juga sering ditinggal sendirian di rumahnya dengan tubuh yang penuh dengan luka dan lebam-lebam. Satu ketika Betty juga pernah menjual Mary, tapi saat itu bibi Mary yang bernama Catherine berhasil merebut kembali Mary dan membawanya pulang ke rumah ibunya. Terlepas dari ketidakmampuan si Betty ini untuk merawat Mary, beberapa kali keluarga dari Betty ini mencoba untuk meminta hak asuh Mary, tapi Betty ini menolak tawaran tersebut. Nah, ibu Mary ini merupakan spesialis BDSM atau seperti aktivitas seksual yang merujuk kepada kekerasan fisik, sadisme, dan masokisme. Ya, seperti melakukan kegiatan seksual dengan menyakiti tubuh pasangannya, seperti dicambuk, dijambak, atau mungkin dicekik. Nah, gilanya nih ya, setiap kali Betty ini melayani pelanggannya, Mary selalu dipaksa untuk melihat ibunya yang sedang melakukan aktivitas seksual. Ia juga kerap kali melihat adanya pemukulan, penyiksaan terhadap ibunya. Dan mungkin
saja itulah yang menyebabkan Mary ini tumbuh menjadi anak yang tanpa rasa kasihan untuk mencekik korbannya. Karena memang Mary ini sudah sangat sering melihat ibunya disiksa, bahkan ia juga kerap kali mendapatkan penyiksaan. Jahatnya si ibunya ini, saat Mary baru menginjak usia 4 tahun, ia sudah disuruh untuk melayani pelanggan ibunya. Dan mirisnya Mary ini sudah menjadi PSK saat usianya masih sangat kecil, dimana seharusnya anak-anak seusia Mary ini masih bermain, mendapatkan kasih sayang dan juga perhatian dari orang tuanya, tapi Mary sama sekali tidak mendapatkan itu. Ketika Mary sudah memasuki usia sekolah, ia dikenal sebagai anak yang temperamental, manipulatif, dan sangat sering berbohong. Ia juga sangat sering mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia sangat ingin menyakiti seseorang. Nah, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahnya, Mary sering melakukan kekerasan kepada anak-anak lain dengan menjambak ataupun mencekik mereka. Bahkan ya, ia pernah mencekik temannya sampai wajah temannya itu membiru. Di lingkungan rumahnya, Mary ini berteman baik dengan seorang anak perempuan yang umurnya itu 2 tahun lebih tua daripada Mary, dan ia bernama Norma Bell. Norma ini memiliki keterlambatan intelektual sehingga ia lebih lambat daripada Mary, dan ia juga sangat sering menuruti apa saja keinginan Mary. Dorongan kejam Mary ini mulai muncul pada tanggal 11 Mei 1968, di mana saat itu Mary dan juga Norma mengajak seorang anak laki-laki yang berusia 3 tahun untuk bermain di atas tempat perlindungan serangan udara atau air raid shelter di Newcastle. 1 jam kemudian anak itu ditemukan dengan keadaan linglung dan juga berdarah. Saat itu polisi dan juga ambulans pun dipanggil agar anak tersebut mendapatkan pengobatan. Anak laki-laki itu pun mengatakan kepada polisi bahwa ia terjatuh ketika ia sedang bermain dengan Mary dan juga Norma di bekas tempat perlindungan serangan udara, yang kira-kira saat itu ia terjatuh dari ketinggian 2,1 meter. Anak itu tidak yakin yang manakah dari kedua anak perempuan itu yang mendorongnya jatuh dari atap ke tanah. Tapi insiden itu dianggap sebagai ketidaksengajaan, jadi tidak ada proses lebih lanjut mengenai hal tersebut. Pada tanggal 12 Mei atau keesokan harinya, Mary ini lagi-lagi melakukan kekerasan di mana ia menyerang dan juga mencekik 3 orang anak perempuan saat sedang bermain di taman. Ibu dari ketiga anak itu pun langsung melapor ke polisi tentang apa yang sudah dilakukan Mary kepada anak mereka. Nah, saat itu Mary pun dipanggil oleh polisi, tapi lagi-lagi saat itu Mary tidak dihukum dan ia hanya diberikan nasihat karena memang saat itu usia Mary ini masih sangat kecil. Pada tanggal 25 Mei 1968, tepatnya sehari sebelum ulang tahun Mary yang ke-11, Mary melakukan pembunuhan pertamanya. Ia membunuh seorang anak laki-laki yang bernama Martin Brough yang berusia 4 tahun, dimana saat itu Mary mengajak Martin ke sebuah rumah kosong yang berada di dekat rumah Martin, dan disanalah ia membunuh Martin dengan cara mencekiknya sampai mati sambil melihat tatapan terakhir Martin sampai ia meninggal. 2 hari kemudian mayat Martin ini ditemukan di sebuah rumah kosong yang berada di lantai 2, dan saat itu polisi pun langsung mengevakuasi mayat Martin. Polisi waktu itu sangat kesulitan mencari siapa sebenarnya yang membunuh Martin karena memang di tubuh Martin ini tidak terdapat tanda-tanda kekerasan. Bahkan sidik jari Mary yang saat itu mencekik Martin tidak terdeteksi. Karena sudah kesana kemari mencari bukti-bukti, akhirnya polisi pun mengumumkan bahwa Martin ini meninggal secara alami karena ia menelan pil di tempat itu. Setelah membunuh Martin, Mary ini sama sekali tidak merasa bersalah, tapi ia malah pergi bermain ke rumah Norma seperti tidak terjadi apa-apa. Nah, pada tanggal 26 Mei, ayah Norma memergoki Mary yang sedang mencekik putrinya sampai wajahnya memerah. Ayah Norma pun saat itu langsung memisahkan mereka, dan saat itu Mary hanya mengatakan bahwa ia dan Norma sedang bermain permainan kekerasan. Dan ya, di situ ayah Norma hanya mengatakan agar mereka tidak lagi memainkan permainan itu. Kemudian pada tanggal 27 Mei, polisi mendapatkan laporan nursery school dirusak, tapi saat itu tidak ada barang yang hilang. Hanya saja kondisi sekolah itu sangat berantakan. Namun yang anehnya saat itu polisi menemukan 4 lembar kertas yang mana salah satunya itu mengatakan I murder so that I may come back, yang artinya kira-kira saya membunuh
sehingga saya akan kembali. Ada juga beberapa kertas yang berisi kata-kata yang membingungkan, tapi dengan jelas di sana ada kata-kata membunuh, hati-hati, dan ada satu kertas yang mengatakan, kami melakukan pembunuhan Martin Bro, persetan denganmu bajingan. Yang kemungkinan coretan ini ditujukan kepada pihak kepolisian atau mungkin media yang saat itu ramai meliput. Tapi polisi mengabaikan coretan-coretan itu dan menganggapnya sebagai lelucon karena coretan itu ditulis dengan sangat buruk. Dari mulai tulisannya sampai ke penyusunan kata-katanya itu sangat berantakan. Pada pagi yang sama, Mary Bell ini kembali bersekolah seperti biasa dan ia menggambar di buku catatannya tentang seorang anak dengan posisi yang sama seperti pada saat Martin Bro ditemukan dengan botol di dekatnya yang bertulisan tablet, dan ada seorang pria yang berjalan menuju ke arah anak tersebut. Selain itu juga ada beberapa tulisan di atasnya yang menceritakan tentang Martin. Tapi saat itu tetap tidak ada kecurigaan terhadap Mary karena memang Mary ini terkenal sebagai anak yang pembohong, jadi tidak ada yang mempercayai bahwa ia sudah melakukan pembunuhan Martin. Padahal saat itu ia juga sangat berkoar-koar kepada temannya bahwa ia sudah melakukan pembunuhan. Nah, beberapa bulan setelah kematian Martin, tepatnya pada tanggal 31 Juli 1968, saat itu di sekitar perumahan Mary ini sedang dilakukan perobohan-perobohan bangunan terbengkalai. Nah, saat itu banyak anak-anak yang berkumpul untuk menyaksikannya, termasuk Mary dan juga Norma. Mereka berdua saat itu mulai asik bermain dengan seorang anak laki-laki bernama Brian Howe yang berusia 3 tahun. Setelah ditunggu sampai sore oleh kedua orang tuanya, Brian tidak kunjung kembali. Keluarga Brian yang saat itu khawatir karena sampai sore Brian belum kembali, mereka pun langsung mencari Brian di daerah sekitar rumah. Nah, karena sudah berjam-jam tidak ditemukan, pihak keluarganya pun langsung menelpon polisi dan mengatakan bahwa Brian ini sudah menghilang. Polisi pun saat itu langsung mencari di daerah sekitar rumah sampai akhirnya pada pukul 23:10 malam, polisi menemukan tubuh Brian yang setengah telanjang di antara dua balok beton besar, dan sangat jelas bahwa itu adalah pembunuhan. Kondisi Brian ini saat itu sangat-sangat mengenaskan, di mana rambut Brian ini sudah dipotong-potong dan disebarkan di sekitar tubuhnya. Di tubuh Brian juga terdapat luka-luka tusukan yang sepertinya ditusuk dengan menggunakan gunting. Sadisnya lagi, alat kelamin dari Brian ini pun dipotong dan ada ukiran huruf M yang dibuat di atas perut Brian. Penyebab kematian Brian saat itu adalah karena kehabisan oksigen akibat dari pencekikan, dan luka-luka yang ada di tubuh Brian itu dibuat setelah Brian ini meninggal. Nah, saat itu polisi ini mulailah menaruh curiga terhadap kasus Martin dan merubah pernyataan tentang kematiannya menjadi pembunuhan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukanlah fakta bahwa kekuatan yang digunakan oleh pembunuh itu untuk menghabisi nyawa Brian relatif kecil, sehingga polisi menyimpulkan bahwa pembunuhnya adalah anak yang berbeda. Nah, kasus penemuan tubuh Brian dengan kondisi yang sangat mengenaskan itu pun sempat menghebohkan warga Inggris. Hal itu menyebabkan pihak kepolisian dan lebih dari 100 orang detektif bekerja keras untuk menemukan siapa sebenarnya pelaku dari pembunuhan itu. Lebih dari 1.200 anak diinterogasi, dan berdasarkan beberapa keterangan dari orang-orang di tempat Brian ini tinggal, di hari sebelum Brian ini meninggal, Brian terakhir dilihat sedang bermain dengan Mary dan juga Norma. Setelah sangat banyak mendengar pernyataan itu, polisi pun langsung memanggil Mary dan juga Norma. Saat itu mereka berdua pun dipanggil untuk diinterogasi. Dalam wawancara awalnya nih, Norma ini terlihat sangat bersemangat, berbeda dengan Mary yang terlihat seperti pendiam dan juga tidak terlalu banyak berbicara. Ia juga terlihat berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata. Di pernyataan awal, mereka berdua ini sempat mengelak telah melakukan pembunuhan tersebut. Mereka juga memberikan jawaban yang kontradiktif. Tapi saat itu mereka mengakui bahwa benar mereka bermain dengan Brian di hari kematiannya. Tapi mereka berdua mengaku setelah makan siang, mereka tidak lagi melihat Brian. Besoknya mereka pun kembali diinterogasi, dan pada interogasi yang kedua, Mary mengatakan bahwa di hari itu ia melihat seorang anak laki-laki yang berusia 8 tahun bermain dengan Brian. Ia juga melihat anak laki-laki itu memukul Brian, dan laki-laki itu membawa sebuah gunting kecil yang salah satu
satu sisinya itu patah. Mendengar pernyataan dari Mary, detektif yang bernama James Dobson langsung yakin bahwa pembunuh Brian adalah Mary. Karena saat itu hanya polisi lah yang mengetahui tentang gunting patah itu yang ditemukan di TKP. Selama proses penyelidikan, polisi mengumpulkan banyak sekali bukti-bukti tentang kasus pembunuhan dua anak laki-laki itu. Karena polisi yang sudah menaruh kecurigaan terhadap Mary dan juga Norma, polisi saat itu juga mengumpulkan tulisan-tulisan tangan mereka untuk dicocokkan dengan 4 catatan kecil yang saat itu ditemukan. Meskipun sebenarnya tulisan itu tidak dapat dibuktikan sama persis, tapi tulisannya terlihat sangat mirip dengan tulisan Mary. Polisi yang semakin curiga pun langsung melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap Mary, dan saat itu polisi mendengar sebuah cerita tentang gambar yang dilukis oleh Mary yang mendeskripsikan kematian Martin, di mana di gambar itu juga terlihat sebuah botol yang bertulisan tablet. Polisi dan juga detektif pun mulai semakin yakin bahwa Mary yang sudah melakukan pembunuhan terhadap dua anak laki-laki itu, karena detail mengenai tablet yang berada di samping tubuh Martin tidak pernah disebarkan ke media, sehingga tidak ada satupun surat kabar ataupun cerita yang mengatakan bahwa di samping mayat Martin ada botol tablet, dan yang mengetahui tentang hal itu hanya kepolisian dan juga pembunuhnya. Pada tanggal 4 Agustus, orang tua Norma ini menghubungi pihak kepolisian dan mengatakan bahwa Norma ingin menceritakan sesuatu terkait dengan kematian dua anak laki-laki itu. Detektif pun saat itu langsung datang dan menanya-nanyai Norma, dan di situ Norma langsung menceritakan hal-hal apa saja yang terjadi pada saat itu, mulai dari saat pembunuhan pertama Mary sampai ke pembunuhan Brian. Dan pada tanggal 8 Agustus, Mary dan Norma pun secara resmi didakwa atas 2 kasus pembunuhan. Di hadapan para saksi, Mary menyiapkan pernyataan tertulis di mana ia mengaku bahwa ia ada saat pembunuhan Brian, tetapi ia bersikeras bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh Norma. Dia juga mengakui bahwa dia dan juga Norma yang telah masuk dan juga merusak tempat pembibitan Woodland Crescent sehari setelah membunuh Martin Brough. Mereka juga mengotori properti sebelum mereka berdua menulis 4 buah coretan yang ditinggalkan di tempat itu. Tak lama setelah ditangkap, mereka berdua menjalani evaluasi psikologis. Dari hasil tes menunjukkan bahwa Norma ini memiliki keterlambatan intelektual dan memiliki karakter penurut serta mudah menunjukkan emosi. Sedangkan Mary ini merupakan anak yang cerdas tapi licik. Moodnya juga sangat mudah berubah-ubah. Dari misalnya dia terlihat sangat happy, bisa-bisa beberapa detik kemudian ia terlihat cemberut. Dan saat itu 4 psikiater yang memeriksa Mary menyimpulkan bahwa Mary ini memiliki gangguan kepribadian psikopat. Persidangan Mary dan Norma ini dimulai 4 bulan setelah penangkapan. Pada masa kurungannya sebelum sidang, Mary mendapat banyak perubahan. Ia mulai berbaur dengan orang-orang di sana tanpa menyakiti mereka dan mulai bisa merasakan sedih, juga mulai bisa mengendalikan emosinya. Kesehatan mentalnya pada saat itu pun mulai membaik dari sebelumnya. Dan pada 5 Desember 1968, sidang pertama pun dilakukan, di mana sidang itu berlangsung selama 9 hari. Selama proses persidangan, Mary yang dulunya tidak pernah memperlihatkan rasa bersalahnya setelah membunuh 2 orang anak laki-laki itu, di persidangannya ia mulai menangis dan memperlihatkan rasa bersalahnya. Walaupun di awal persidangan mereka berdua ini masih sangat kekeh bahwa mereka tidak bersalah, bahkan juga mereka ini saling menyalahkan. Nah, akhir dari persidangan ini, Mary Bell dibebaskan dari pembunuhan, tapi ia tetap diberi hukuman dan mendapat keringanan. Mary Bell dijatuhi hukuman penjara tanpa batas sesuai keinginan yang mulia. Sedangkan Norma Bell dibebaskan dari hukuman karena terbukti ia memiliki keterlambatan intelektual dan ia dipengaruhi oleh Mary. Setelah menjalani hukumannya selama 11 tahun lebih, Mary Bell dibebaskan pada bulan Mei 1980 pada usianya yang sudah menginjak 23 tahun. Dan ketika keluar, dia pun diberikan anonimitas termasuk nama baru agar Mary Bell ini bisa hidup sebagai orang yang baru di tempat lain di negara itu dengan identitas samaran. Dan sampai saat ini keberadaan Mary Bell ini tidak diketahui dan tetap dilindungi oleh pemerintah Pengadilan Tinggi tahun 2003.
Oke guys, sekian pembahasan mengenai Mary Bell, pembunuh kecil yang berhati dingin. Dan bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube aku. Semoga video kali ini bisa menambah informasi kalian, dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Bye!